Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas jarak, garis, dan bidang. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 12 semester 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Yang akan kita ulas yang pertama yaitu jarak garis ke bidang. Jarak antara garis dengan bidang sejajar, misalkan garis K dan bidang alfa, dapat ditentukan sebagai berikut. Bisa dicermati di sini. Yang pertama, pilih sembarang titik pada garis K, misalkan titiknya itu titik P. Yang kedua, proyeksikan titik P ke bidang alfa. Misalkan proyeksinya itu adalah titik Q. Pilih garis pada bidang alfa yang sejajar garis K melalui Q. Misalkan garisnya adalah garis G. Yang keempat, jarak garis K ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui balok ABCD EFGH dengan ukuran, bisa dicermati di sini. Kita gambar dulu baloknya. Yang ditanyakan adalah jarak garis BF ke bidang CDHG. Langkah pertama, kita tentukan proyeksi titik B ke bidang CDHG, yaitu titik C. Kita tidak harus memilih titik B, misalkan kita mengambil titik F, itu juga boleh. Garis CG sejajar dengan garis BF. Jarak titik B ke garis CG ini adalah BC. Panjang BC itu 8 cm. Jadi jarak garis BF ke bidang CDHG adalah BC sama dengan 8 cm. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita gambar dulu kubusnya. Yang ditanyakan yang A itu jarak garis BG ke bidang ADHE. Kita tentukan proyeksi salah satu titik pada garis BG. Misalkan kita mengambil titik B. Proyeksi titik B pada bidang ADHE adalah titik A. Bisa dilihat di sini. Kita tarik dari B, ini tegak lurus bidang ADHE. Diperoleh proyeksinya yaitu titik A. Garis BG sejajar dengan garis AH. Bisa dilihat tayangannya. Jarak titik B ke garis AH itu adalah BA. Lihat di sini. Jarak garis BG ke bidang ADHE itu adalah panjang BA. BA di sini bisa kita lihat yaitu 6 cm. Jadi jarak garis BG ke bidang ADHE adalah BA sama dengan 6 cm. Untuk contoh yang B, yang ditanyakan adalah jarak garis EF ke bidang ABGH. EF ke bidang ABGH. Langkah pertama, kita tentukan proyeksi titik F pada bidang ABGH, yaitu titik P. Titik P ini adalah perpotongan diagonal BG dan CF. Titik Q adalah perpotongan diagonal AH dan
DE. Garis FE sejajar dengan garis PQ, bisa dicermati di sini. Sehingga jarak F ke garis PQ itu adalah FP. Bisa dilihat. Dengan demikian, jarak garis EF ke bidang ABGH adalah panjang FP. Ingat, FC di sini ini adalah diagonal bidang. Jika rusuknya 6 cm, maka FC sama dengan 6/2 cm. FP itu setengah dari FC, tinggal kita masukkan setengah dikalikan 6/2. Bisa disederhanakan, diperoleh FP sama dengan 3/2 cm. Jadi jarak garis EF ke bidang ABGH adalah FP sama dengan 3/2 cm. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu jarak bidang ke bidang. Jarak antara bidang dengan bidang sejajar, misalkan bidang alfa dan bidang beta, dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan garis yang tegak lurus bidang alfa dan bidang beta. Bisa dicermati di sini. Garis tersebut menembus bidang alfa di titik P dan bidang beta di titik Q. Yang ketiga, jarak bidang alfa dan bidang beta itu adalah ruas garis PQ. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk, bisa dicermati di sini. Cara menyelesaikannya, kita gambar dulu baloknya. Yang ditanyakan, tentukan jarak bidang ABCD ke bidang EFGH. Garis yang tegak lurus bidang ABCD dan bidang EFGH ini adalah garis AE. Misalkan kita ngambil garisnya yaitu AE. Bisa juga kita mengambil garis BF atau CG dan bisa juga garis DH. Garis AE menembus bidang ABCD di titik A. Bisa dicermati di sini. Garis AE menembus bidang EFGH di titik E. Jarak antara bidang ABCD ke bidang EFGH adalah panjang AE. Panjang AE di sini adalah 6 cm. Jadi, jarak bidang ABCD ke bidang EFGH adalah AE sama dengan 6 cm. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak bidang AFH ke bidang BDG. Langkah pertama, kita gambar dulu kubusnya. Kemudian kita tentukan garis yang tegak lurus bidang AFH dan bidang BDG, yaitu garis EC. Garis EC menembus bidang AFH di titik P. Maka di sini ini tegak lurus. Garis EC menembus bidang BDG di titik Q. Jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah panjang PQ, bisa dicermati di sini. Bisa dilihat, PQ ini adalah jarak bidang AFH ke bidang BDG. Misalkan perpotongan diagonal bidang EG dan FH itu adalah titik R. Perhatikan segitiga AER. AE itu 8 cm, ER
itu setengah dari EG. EG di sini adalah diagonal bidang. Sehingga EG sama dengan 8 akar 2 cm. Sedangkan ER itu setengah dari EG. Diperoleh ER itu setengah dari 8 akar 2 cm, yaitu 4 akar 2 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang AR, yaitu akar AE kuadrat ditambah ER kuadrat. Tinggal kita ganti akar AE kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah ER kuadrat itu 4 akar 2 dikuadratkan. Akar 8 kuadrat yaitu 64 ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratkan 2, 16 kali 2, 32. Diperoleh AR sama dengan akar 64 ditambah 32 sama dengan akar 96. Akar 96 bisa kita ubah akar 16 kali 6. Akar 16 yaitu 4, akar 6 tinggal kita tulis. Diperoleh hasil AR sama dengan 4 akar 6 cm. Perhatikan segitiga AER. Luas segitiga AER bisa kita tulis yaitu setengah dikalikan ER dikalikan EA. Bisa juga kita menuliskan luas segitiga AER sama dengan setengah dikalikan AR dikalikan PE. Kemudian tinggal kita tulis saja. Kita sederhanakan. AR kita ganti 4 akar 6. PE-nya tetap, kemudian ER 4 akar 2, EA kita ganti dengan 8. Kita sederhanakan, diperoleh PE sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan, dikalikan akar 6 per akar 6, diperoleh hasil 8 per 6 akar 12. 8 per 6 bisa disederhanakan yaitu 4 per 3. Akar 12 bisa kita ubah akar 4 kali 3. Akar 4 yaitu 2, akar 3 tetap. 4 dikalikan 2 itu 8 per 3 akar 3 cm. QC itu sama dengan PE. Sehingga QC sama dengan 8 per 3 akar 3. PQ sama dengan EC dikurangi EP dikurangi QC. EC ini adalah diagonal ruang. Sehingga EC sama dengan 8 akar 3 cm. Kita kurangi dengan 8 per 3 akar 3 dikurangi 8 per 3 akar 3. Karena ini semuanya sudah sejenis yaitu akar 3, maka kita tinggal menyelesaikan yang depan. 8 ini diubah 24 per 3 dikurangi 8 per 3 dikurangi 8 per 3 akar 3, diperoleh hasil 8 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah PQ sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.